Pada video kali ini saya akan membahas soal literasi bahasa Inggris yang dirancang khusus untuk pemula yang baru belajar bahasa Inggris. Jadi simak sampai selesai ya. Oke, jika kamu yang baru belajar bahasa Inggris, yang mulai baru belajar bahasa Inggris, ingin mempersiapkan diri agar bisa menyelesaikan soal literasi bahasa Inggris, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, meningkatkan kosakata dasar. Jadi, pelajari kosakata umum yang sering muncul dalam soal literasi, seperti kata kerja dasar, eat, go, see, dan kata benda umum seperti book, table, school, dan kata sifat big, small, happy. Gunakan flashcard atau aplikasi seperti Duolingo atau Anki untuk menghafal kata-kata baru. Biasakan membaca daftar kata baru setiap hari dan gunakan dalam kalimat. Membaca teks sederhana. Jadi mulailah dengan buku cerita anak-anak atau artikel pendek dalam bahasa Inggris. Baca teks sederhana seperti petunjuk, deskripsi gambar, atau dialog sehari-hari. Gunakan kamus online seperti Google Translate atau Cambridge Dictionary untuk memahami arti kata yang tidak kamu kenal. Yang ketiga, pahami struktur dasar kalimat. Jadi, pelajari susun kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Itu subjek, tambah kata kerja, tambah objek. Jadi, perhatikan bagaimana kata kerja berubah sesuai dengan waktu, present, past dengan future. Coba buat kalimat sendiri dari kata-kata yang sudah dipelajari. Yang keempat, berlatih soal-soal literasi bahasa Inggris. Cari contoh soal literasi bahasa Inggris untuk pemula dari buku atau internet. Latih kemampuan membaca dengan menjawab pertanyaan tentang isi teks. Coba soal berbentuk pilihan ganda, menjodohkan kata atau mengisi bagian kosong dalam teks. Yang kelima, mendengarkan dan berlatih berbicara. Dengarkan podcast atau video dalam bahasa Inggris yang memiliki subtitle. Tonton film atau video dengan teks bahasa Inggris, lalu coba pahami tanpa menerjemahkan semuanya ke bahasa Indonesia. Coba bicara sendiri atau berbicara dengan teman menggunakan kata-kata yang telah dipelajari. Yang keenam, konsisten dan jangan takut berbuat salah. Belajar bahasa membutuhkan waktu, jadi jangan khawatir jika masih sering melakukan kesalahan. Tetapkan jadwal belajar harian, maksimum hanya 10-15 menit per hari. Cari teman belajar atau bergabung dengan komunitas belajar bahasa Inggris. Jika kamu menerapkan langkah-langkah ini dengan disiplin, kemampuan membaca dan memahami bahasa Inggris akan meningkat dengan baik. Jadi pada video kali ini kita akan coba membahas soal literasi bahasa Inggris. Tapi jadi soalnya adalah sebagai berikut. Oke, jadi soal yang pertama, reiterated sentence of kalimat yang disampaikan ulang dari climate change skeptics have used this evidence that global warming has stopped it. Orang yang meragukan perubahan iklim menggunakan ini sebagai bukti bahwa pemanasan global telah berhenti. In paragraph 1 is, dalam paragraf 1 adalah, jadi kalimat yang disampaikan dari orang yang meragukan perubahan iklim menggunakan ini sebagai bukti bahwa pemanasan global telah berhenti. Dalam paragraf 1 adalah, jadi pilihan jawabannya yang itu A. Climate change belief have used global warming as evidence to stop this. Jadi orang yang percaya pada perubahan iklim telah menggunakan pemanasan global sebagai bukti untuk menghentikan hal ini. B. That global warming has come to end and be used by climate change belief as proof bahwa pemanasan global telah berakhir, telah digunakan oleh orang yang percaya perubahan iklim sebagai bukti. This has been used as a proof by climate change disbeliever to claim that global warming has come to an end. Ini telah digunakan sebagai bukti oleh orang yang tidak percaya bahwa perubahan iklim untuk mengklaim bahwa pemanasan global telah berakhir. This has been exploited by climate change disbeliever
as a proof to stop global warming. Ini telah dimanfaatkan oleh orang yang tidak percaya pada perubahan iklim sebagai bukti untuk menghentikan pemanasan global. Bagian E, this can be used as evidence to stop climate change disbeliever. Ini dapat digunakan sebagai bukti untuk menghentikan orang yang tidak percaya pada perubahan iklim. Oke, sedangkan soal nomor 2, how does the another set up paragraph 2? How does, bagaimana the author penulis set out, menyusun atau menyajikan paragraf 2. Jadi bagaimana penulis menyajikan paragraf 2. Jadi artinya seperti itu. Pilihan jawaban, a problem is followed by some solution. Sebuah masalah diikuti oleh beberapa solusi. A cause is followed by several effects. Sebuah penyebab diikuti oleh beberapa dampak. C, a claim is followed by a question from an express. Sebuah klaim diikuti oleh kutipan dari seorang ahli. D, a claim is followed by description about this claim. Sebuah klaim diikuti oleh deskripsi tentang klaim tersebut. E, a claim is followed by discussing argument about it. Jadi sebuah klaim diikuti oleh argumen yang berlawanan tentang hal itu. Sedangkan untuk soal nomor 3, we can conclude from paragraph 2 that John's 5 is. Jadi we can conclude itu kita dapat menyimpulkan from paragraph 2 dari paragraf 2 that John's 5 is, bahwa John 5 adalah a skeptic person of his two stories, orang yang meragukan teori Hitus. B, a debater at Canadian Center for Climate Modeling and Analysis, seorang pendebat di Pusat Pemodelan dan Analisis Iklim Kanada. An opponent of climate change, orang penentang perubahan iklim. D, a model of Canadian Center for Climate Modeling and Analysis, seorang model di Pusat Pemodelan dan Analisis Iklim Kanada. E, a proponent of climate change, seorang pendukung perubahan iklim. Sedangkan nomor 4, based on the passage of which of the following observations show the author false idea. Based of the passage above itu artinya berdasarkan bacaan di atas. Which as a following, manakah dari pernyataan berikut. A few show yang dengan jelas menunjukkan the author false idea, gagasan salah dari penulis. Jadi option A, the findings show difference in temperature reading from ship and boats. Temuan tersebut menunjukkan perbedaan dalam pembacaan suhu dari kapal dan pelampung. B, 5 is a climate model, the Canadian Center for Climate Modeling and Analysis in Victoria. 5 adalah seorang pemodel iklim di Pusat Pemodelan dan Analisis Iklim Kanada di Victoria. An observation showing the rise global temperatures was recorded as in beginning of the 21st century. Perlambatan yang jelas dalam kenaikan suhu global tercatat pada awal abad ke-21. Thomas Court calculate the rate of global warming between 1950 and 1999 as being 0,113 degrees Celsius per decade. Jadi Thomas Court menghitung laju pemanasan global antara tahun 1950 dan 1999 sebesar 0,113 derajat Celcius per decade. It can be concluded that global warming is a fabricated issue. Dapat disimpulkan bahwa pemanasan global adalah isu yang dibuat-buat. Jadi untuk untuk soal nomor 1, untuk pilihan A, oke, jadi kita baca teks tersebut pelan-pelan. Jadi dari paragraf 1, the most recent round, artinya putaran terbaru, in a continuous discussion, dalam diskusi yang berkelanjutan over global warming trends, tentang tren pemanasan global, mengklaim atau menyatakan that warming has indeed slowed down this century, bahwa pemanasan, artinya bahwa pemanasan memang melambat pada abad ini. An obvious showing, perlambatan yang jelas, in the rise of global temperatures, artinya dalam kenaikan suhu global, was recorded, tercatat, at the beginning of the 21st century, pada abad
awal abad ke-21, hal ini was referred to as, disebut sebagai hiatus of a pause, artinya hiatus atau jeda. This hiatus artinya hiatus ini was first observed, artinya pertama kali diamati several years ago, beberapa tahun yang lalu. Climate change skeptics, artinya orang yang meragukan perubahan iklim, have used this, telah menggunakan ini as evidence, sebagai bukti that global warming has stopped permanently, bahwa pemanasan global telah berhenti secara permanen. Namun, in June last year, pada bulan Juni tahun lalu, a study of science, sebuah studi di jurnal Science, klaim bahwa the hiatus tersebut was just an artifact, hanya sebuah artefak, which disappear, yang menghilang, when bias in temperature that are corrected, ketika bias dalam data suhu dikoreksi. Oke, kita masuk ke paragraf 2. That klaim tersebut is being countered, sedang dibantah by prominent group of researchers, oleh sekelompok peneliti terkemuka saat ini. They argue, mereka berpendapat, in Nature Climate Change, dalam jurnal Nature Climate Change, that even after correcting that biases, bahkan bahwa setelah memperbaiki bias ini, slowdown was real, perlambatan itu nyata. Oke, lanjut. Lead author, penulis utama, John Five menyatakan, there is this mismatch, ada ketidakcocokan between what climate model are producing, antara apa yang dihasilkan oleh model iklim, and what the observation are showing, dan apa yang ditunjukkan oleh pengamatan. 5 is climate model as Canadian Center Climate Modeling and Analytics in Victoria. Jadi 5 adalah climate model, seorang pemodel iklim. At the Canadian Center for Climate Modeling and Analysis, di Pusat Pemodelan dan Analisis Iklim Kanada in Victoria. Di Victoria, we can ignore it, kita tidak bisa mengabaikannya. 5 use the term, 5 menggunakan istilah slowdown rather than hiatus, perlambatan daripada hiatus. He also stresses, dia juga menekankan, that it does not in any way weaken, bahwa hal ini sama sekali tidak melemahkan global warming theory, teori pemanasan global. Oke, jadi kita lanjut ke paragraf ketiga. The debate, perdebatan ini, thrown in spark around, sebagian berpusat pada statistik on temperature trends, statistik tentang tren suhu. Oke, lanjut. The studi tersebut that question the existence of this slowdown, yang mempertanyakan keberadaan perlambatan, corrected known biases, mengkoreksi bias yang sudah diketahui. In the surface temperature record, dalam catatan suhu permukaan, maintained by the US National Oceanic and Atmospheric Administration, yang dikelola oleh Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS, Amerika Serikat. The finding, temuan tersebut, showed difference, menunjukkan perbedaan in temperature reading dalam pembacaan suhu from ship and buoys, dari kapal dan pelampung. This effectively increases, ini secara efektif meningkatkan, the recording about warning, catatan tentang pemanasan, the research, para peneliti, also extended, juga memperpanjang, the record, catatan tersebut, include 2014, hingga mencangkup tahun 2014. Kita lanjut. The set ini menetapkan a new record high, rekor tertinggi baru, for average temperature, untuk suhu rata-rata. Kita masuk ke paragraf 4. Director of National Center for Environmental Informasi, Direktur Pusat Informasi Lingkungan Nasional, in Asheville,
D. Asheville, Thomas Card, calculate the rate of global warming, menghitung laju pemanasan global, between 1950 and 1999. Antara tahun 1950 dan 1999. As being 0,113 degrees Celsius per decade. Sebesar 0,113, derajat Celcius per dekade. Oke, maaf ya. This was similar to, ini mirip dengan D0.116 derajat Celcius a decade. Jadi 0,116 derajat Celcius per dekade. Calculate for 2000. Yang dihitung tahun 2000 until 2014 sampai 2014. Discard side, hal ini menurut Card, mean that, berarti bahwa the assessment done by, penilaian yang dilakukan oleh the Inflation Intergovernmental Panel on Climate Change, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim yang berpengaruh, in 2013, pada tahun 2013, showing that warming has slowed, yang menunjukkan bahwa pemanasan telah melambat, were no longer valid, tidak lagi berlaku. Therefore, oleh karena itu, it can be concluded that, dapat disimpulkan bahwa global warming is a fabricated issue, pemanasan global adalah isu yang dibuat-buat. Jadi demikian terjemahannya. Oke, per kata yang telah saya buat. Jadi kita masuk ke pembahasan soal. Jadi soal nomor 1, yang benar itu adalah C, karena untuk kalimat A, believers berarti orang yang percaya akan perubahan iklim, jadi ini salah, padahal yang dimaksud adalah skeptis, orang yang meragukan. Jadi kalimat ini juga salah makna karena menyatakan digunakan untuk menghentikan global warming, padahal skeptis menggunakan sebagai bukti bahwa pemanasan global berhenti. Oke, yang bagian B, oke, lagi-lagi menyebutkan believers, padahal selalunya skeptis and disbelievers. Jadi makna kalimat ini melenceng karena mengaku global warming digunakan sebagai bukti, padahal yang benar adalah hiatus digunakan sebagai bukti bahwa pemanasan global berhenti. Oke, bagian C, benar, karena makna yang tepat adalah skeptis perubahan iklim menggunakan bukti tersebut untuk mengklaim bahwa pemanasan global sudah berhenti. Jadi makna yang tepat adalah skeptis perubahan iklim menggunakan bukti tersebut untuk mengklaim bahwa pemanasan global sudah berhenti. Sedangkan bagian D, salah. Exploited berarti dimanfaatkan atau diambil keuntungan, yang memiliki konotasi negatif. Jadi kalimat ini juga salah makna karena menyatakan digunakan untuk menghentikan pemanasan global, padahal skeptis hanya menggunakan sebagai bukti bahwa pemanasan global telah berhenti. E juga salah, kalimat ini menyiratkan bahwa bukti tersebut bisa digunakan untuk menghentikan skeptis perubahan iklim yang tidak sesuai dengan konteks teks. Oke, jadi untuk nomor 1 yang jawaban yang benar adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Jadi struktur paragraf 2. Paragraf 2 menyajikan bahwa klaim bahwa setelah koreksi data, perlambatan pemanasan global itu nyata. Ini didukung oleh kutipan oleh John 5 yang menguatkan klaim tersebut. Jadi A salah, itu karena tidak ada solusi yang diberikan di paragraf ini. B, tidak ada hubungan sebab akibat yang dibahas di paragraf 2 ini. C, tidak ada deskripsi mendalam tentang klaim tersebut, hanya ada dukungan dari kutipan asli. E, salah karena paragraf ini tidak menyajikan argumen yang berlawanan justru 5 mendukung klaim bahwa perlambatan pemanasan memang ada. Jadi jawaban yang benar adalah C. The claim is followed by question from an express. Jadi jawaban yang nomor 2 adalah C. Klaim tentang perlambatan pemanasan global didukung oleh kutipan dari John 5.
Oke, nomor 3. Jadi nomor 3, John 5 menyatakan bahwa ada ketidakcocokan antara model iklim dan data observasi, tetapi ia menekankan bahwa ini tidak melemahkan teori pemanasan global. Ini berarti ia mendukung adanya perubahan iklim, tetapi mengkritis data tentang hiatus. Jadi jawaban A salah. Ia tidak meragukan adanya pemanasan global, tetapi mengakui ada perlambatan. B juga salah. Ia bukan seorang debater, melainkan seorang climate moderate. C juga salah karena ia bukan penentang perubahan iklim, justru ia mendukungnya. D juga salah karena model ini di sini tidak merujuk pada profesi tetapi penggunaan model iklim. Jadi jawaban yang benar adalah E, a proponent of climate change. Jadi ia mendukung adanya perubahan iklim tetapi mengkritisi data hiatus. Jadi kita lanjut ke nomor yang keempat. Jadi nomor yang keempat, ide yang salah. Jadi teks ini membahas perdebatan tentang apakah pemanasan global melambat atau tidak. Namun di paragraf terakhir ada kalimat, therefore it can be concluded that global warming is a fabricated issue. Jadi ini adalah kesimpulan yang salah. Teks tidak pernah menyatakan bahwa pemanasan global itu rekayasa, justru menyoroti perbedaan interpretasi data. Jadi A itu benar, ini fakta yang disebut dalam teks. B benar, ini juga fakta. 5 memang seorang climate model. C ini fakta lain yang disebut di paragraf pertama. D benar juga karena ini adalah data yang disebut di Thomas Carr di paragraf terakhir. Jadi jawaban yang benar itu E. It can be concluded that global warming is fabricated issue. Jadi ini adalah kesimpulan yang salah dan tidak didukung oleh teks. Jadi sebagai pemula kita harus belajar kata per kata. Jadi kita mulai terjemahkan kata per kata untuk bisa menjawab soal. Jadi dengan menerjemahkan kata per kata kita bisa memperbanyak kosakata kita dalam bahasa Inggris. Jadi demikian video kita hari ini. Kita akan lanjut ke video berikutnya untuk pembahasan soal-soal lain. Semoga video ini bermanfaat.